bagaimana cara kita menyikapi pergantian tahun. Sekarang sudah tahun baru Bu ya. Tahun berapa sekarang? 1447 Hijriah. Bulan pertama namanya bulan Muharram. Muharram artinya bulan yang dimuliakan. Bulan Muharram tidak boleh berperang, tidak boleh membunuh, tidak boleh bertengkar. Tunggu nanti habis Muharram. Tapi jangan. Itu bulan yang dimuliakan, maka jangan berbuat hal seperti itu. Ketika menghadapi pergantian tahun, kita ngapain? Apakah menyalakan kembang api, trompet, konvoi di Citra, nunggu jam 12 malam, berpasang-pasangan naik motor dengan pacarnya, udah tank jam 12 baru pulang kampung, atau bagaimana? Lakukan 2R Bu ya. 2R. Apa R pertama? Rizky Ridho, bukan. Bukan Rizky Ridho 2R itu. R pertama adalah refleksi. Apa refleksi itu? Melakukan muhasabah, introspeksi diri, menghitung diri kita. Ganti tahun itu kan masalah waktu Bu. Kita bertafakur tentang waktu. Apa itu waktu? Hidup adalah kumpulan waktu. Setiap tarik napas, waktu itu akan hilang. Napas itu 1 detik kan, itu hilang terus. Ya waktu yang sudah hilang tidak bisa balik lagi. Selamat tinggal saja. Al-Quran banyak bersumpah dengan waktu. Al-Quran banyak ayat yang isinya tentang bersumpah dengan waktu. Contohnya gimana? Wal asri, demi waktu asar. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal duha, demi waktu duha. Terus wal laili, demi waktu malam. Terus wanahari, demi waktu siang gitu. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Waktu itu sangat penting. Kalau orang pengen selamat, harus pandai menggunakan waktu dalam berbuat kebaikan. Jangan diisi dengan keburukan masuk kepada Allah. Jadi kata Rasulullah, isi setiap menit itu dengan kebaikan. Jangan diisi dengan keburukan. Pasti dua kemungkinan, kalau orang sibuk berbuat baik, maka akan tinggalkan keburukan. Kalau orang sibuk berbuat buruk, akan melakukan kebaikan gitu. Kita milih yang mana ini? Nanti pada hari kiamat Allah hisab yang pertama apa Bu? Yang dihisab apa? Yang pertama ada 4 yang dihisab itu. 1, usiamu kau gunakan buat apa? Dikasih umur. Berapa usia sekarang hari ini? Ibu udah berapa usianya? 30 tahun? 20 tahun hari ini ada umurnya 20 tahun? Dia masih ABG. Sisanya dikasih umur 70 tahun. Dipakai apa umur 70 tahun itu? Dipakai apa saja? Ibu? Dipakai apa kira-kira umur 60 tahun sampai hari ini? 50 tahun lah, taruh rata 40 tahun lah hari gitu. Kebanyakan dipakai apa Ibu? Ngasuh incu. Hasil penelitian, usia manusia setengahnya dipakai tidur. Jadi hasil penelitian para ahli bahwa setengah usia manusia dipakai buat tidur Bu.
Malam-malam tidur, siang tidur, sambil ngaji di belakang tidur, tidur di mobil tidur, tidur tiap hari itu. Kebanyakan tidur. Kalau tidur hasilnya apa? Dipakai apa tidur? Hasilnya apa? Mimpi. Mimpi apa hasil mimpi? Mimpi kali ya. Nggak ada hasilnya. Tidur itu menghasilkan jigong paling. Kalau jigong itu ya tidak bermakna gitu kan. Padahal kata Nabi waktu tidur itu maksimal berapa? 8 jam Bu. Jangan lebih 8 jam. 8 jam. Terus yang sisanya 8 jam buat tidur, 8 jam buat bekerja, 8 jam buat beribadah. Ibadahnya berapa jam sekarang? Subuh 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib, isya dijumlahkan 1 jam nyampe enggak? Berarti itu gimana itu Bu? Manage waktunya. Gimana Bu? Kita di situ udah mulai ini, kita ada kesalahan di situ. Banyaknya tidur aja. Ibadahnya kurang, cuma 25 menit. Diajak ngaji males ya. Ngantuk. Diajak ke pengajian males. Pengennya tidur. Bangun tidur, ku terus makan. Habis makan tidur lagi. Kalau nggak tidur ya makan gitu kan, itu tidur makan tidur gitu. Ibu sekalian, jadi hasil survei bahwa usia kita setengahnya dipakai buat tidur. Berapa tahun tidur gitu kan gitu. Nanti akan dihitung usia kita buat apa saja nih gitu kan nanti. Nanti yang menjelaskan kegiatan kita, siapa nanti yang menjawab semua pertanyaan itu? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yaum, pada hari kiamat, itu hari akhirat itu, nakhtimu, akan dikunci rapat-rapat. Apa itu? Mulut mereka. Kenapa mulut akan dikunci rapat-rapat? Lidah itu sumber kebohongan. Banyak bohongnya lidah kita Bu ya. Banyak bohongnya. Kenapa kesiangan sekolah? Jawaban anak-anak, macet di jalan. Bukan macet di jalan, macetnya di kamar, betul. Macetnya di kamar. Banyak kalau saya berdalam, ya terus terang aja itu. Ya, jadi kenapa mulut akan ditanya, terus karena tadi banyak kebohongan. Nanti yang jawab adalah tangan kita dan kaki kita. Ya Allah, pada hari Ahad 20 tahun berapa sekarang? Tanggal 20 Juli, kaki bawa saya berangkat ke Majelis Taklim Nurul Ikhlas untuk mengadakan itu, akan memberikan kesaksian kepada kita pada hari Kamis itu. Ibu sekalian, jadi sekali lagi bahwa yang Allah hisab pada hari akhir nanti adalah usia kita dulu. Dipakai apa waktu yang begitu lama itu? Terus sekarang kenapa kita masih hidup sampai hari ini? Teman-teman kita sekarang, tadi pagi saya dengar innalillahi telah meninggal Bapak Anu gitu. Nama kita belum disebut Bu ya? Kapan disebutnya? Kapan-kapan? Ibu sudah dapat edaran kematian belum ya? Belum ya? Kira udah dapat edarannya bagian kapan gitu. Kalau tahu mah enak Bu ya. Oh, kita meninggal tahun sekian, kita bersiap-siap itu Bu ya.
Ibu gimana kalau seminggu menjelang wafat? Apa yang dilakukan? Mengapain itu? Gitu? Ibadah terus. Sholat terus itu, ngaji terus. Gak mau dia. Karena udah tahu kan? Kita kan nggak tahu kapan ya Bu ya. Mati itu kan ada 3 misteri kematian Bu. Ada 3 misteri kematian. 1, kapan? Di mana? Sedang ngapain? Itu rahasia Allah. Kapan? Ya kapan-kapan gitu kan. Di mana? Di manis ilmu atau di pilih mana? Wafat di medan tempur atau di atas kasur? Ya, pilih mana? Pengen di medan tempur atau di atas kasur meninggalnya? Kalau di medan tempur mati syahid tanpa hisab. Yang penting niatnya karena Allah. Kalau di atas kasur matinya itu ya itu. Gimana Bu? Yang dihukum mati? Ya itu ada tanggalnya kan Bu ya. Ya tahu itu mah. Makanya dikasih itu dulu, kasih kesempatan buat itu dulu, buat tobat dulu Bu. Ah itu dia tahu tanggal berapa nih, jam berapa udah tahu. Maka itu dia tobat dulu gitu. Yang untung yang sakit kan dia udah punya firasat nanti kan. Kalau yang sehat tiba-tiba meninggal kan banyak Bu ya. Ada yang banyak itu. Baru tadi main bola ya, baru ngobrol tadi jam 11 jam 12 sudah meninggal. Tahu-tahu itu. Ya jadi kita mohon kepada Allah ketika wafat dalam sedang ibadah kepada Allah. Ya gitu. Maka kita doa kita, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah indal maut. Ya, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah indal maut. Ya Allah, berikan kepada kami husnul khotimah ketika sedang mati. Jangan sampai ketika sedang berbuat dosa meninggal. Enakan sedang sholat meninggal. Bisa di setting nggak kira-kira Bu? Ketika akhir kata kita juga ucapan la ilaha illallah Bu ya. Bisa nggak nanti menjelang wafat kita la ilaha illallah di ujung kalimatnya? Bisa. Kata dokter yang di rumah sakit hanya 10% pasien yang meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. 10% Ibu, kata dokter yang di rumah sakit itu. Kebanyakan mereka terakhir mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah gitu. Nah, kita ingin akhir kita adalah kalimat miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Sekalian, jadi umur kita hari ini masih ada. Kenapa kita masih hidup? 3 kemungkinan. Apa kemungkinan yang pertama Ibu? Kita belum cukup amal kita. Belum cukup. Kita nanti akan pulang kampung Bu ya. Ke kampung mana? Ke kampung akhirat. Bukan ke Majalengka. Bukan ke Garut. Bukan ke Ciamis, ke Tasik. Pulangnya nggak balik-balik lagi Bu. Kalau pulang kampung harus banyak bekalnya Bu. Ongkos buat beli bensinnya, tolnya, makannya, ya. Buat juga bawa oleh-oleh, jangan cukup banyak oleh-olehnya. Di kampung ada ponakan, ada bibi, uwa, kasih itu. Pulang kampung nggak punya duit, ya, jalan kaki ke Ciamis. Nekat namanya. Ketika orang meninggal nggak ada bawa amal, orang-orang nekat namanya. Bondo nekat. Bonek. Kok nekat meninggal gitu. Nanti kita akan pulang kampung semuanya Bu ya, gitu. Maka orang pulang kampung harus bawa bekal yang banyak. Kalau pulang ke Majalengka seminggu cukup 10 juta cukup Bu. Cukup 10 juta cukup. Karena jaraknya pendek, coba seminggu lagi. Ke sana pulang kampungnya berapa lama? Berapa minggu? Unlimited. Tanpa batas. Maka butuh banyak amal. Maka
Kenapa kita masih hidup hari ini? Karena amal kita belum cukup, maka perbanyak amal kita, ya, gitu. Karena nanti Allah akan menilai amal tadi, amanu wa amilus solihati. Yang kedua, kita masih banyak dosa hari ini, maka waktu yang ada usahakan untuk apa? Untuk bertobat kepada Allah, bebersih dulu, bebersih. Yuk kita bebersih. Jadi dosa-dosa kita dengan Allah selesaikan dulu, dengan manusia juga selesaikan dulu. Pulang dalam keadaan suci, ya. Yang ketiga, kenapa kita masih hidup hari ini? Takdir Allah. Takdir, karena belum sampai kepada ajal. Kalau sudah sampai kepada ajal, bisa dimajukan seminggu, diundurkan 2 minggu, sehari nggak bisa. Maka kita harus siap-siap sekalian. Terus sekalian, sekali lagi bahwa ketika menghadapi pergantian tahun, kita lakukan muhasabah, banyak introspeksi diri, kita menghitung amal kita, bagaimana ibadah kita sudah baik belum, gitu. Sholatnya bagaimana, sholat kita hari ini sudah benar belum sholatnya, belum nggak niatnya, benar nggak gerakannya, benar nggak bacaannya, gitu. Udah paham belum? Jangan sampai usia 50 tahun belum bisa bacaan sholat, belum hafal. Jangankan mengartikan, hafal aja kadang nggak bisa. Kenapa sampai 50 tahun belum hafal bacaan sholat? Kenapa? Kamana wae ayo nanti. Ngapain aja gitu. Ulin wae. Gitu. Jangan sampai usia udah 50 tahun kita belum bisa bacaan sholat, belum bisa ngaji, masih ikro 2 gitu. Aduh ya Allah. Bu, kita Alhamdulillah masih ada. Ya itu, mau belajar enggak gitu. Mau belajar enggak gitu ya. Kalau mau belajar berarti itu baik, ada keinginannya harus kuat begitu. Jadi kita muhasabah di situ. Bagaimana ibadah kita hari ini? Sudah baik belum? Kalau hasil penilaian kita belum baik, gimana? Masih kurang? Perbaiki. Belum baik, perbaiki. Kalau sudah baik, tingkatkan terus. Kalau belum sama sekali, harus berupaya untuk melakukannya. Kata Rasulullah itu gimana? Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kamarin tuh pernah sholat, ayeuna kedah sholat gitu. Kemarin sholat, ayeuna tuh sholat kene wae angger gimana gitu kan? Rugi. Siapa orang yang rugi? Orang yang hari ini sama dengan kemarin itu rugi. Jadi orang yang hari ini sama dengan itu rugi namanya. Kemarin sama sholat wajib saja, sekarang jangan sholat wajib, tambah sholat sunnah gitu. Sunnahnya ada sunnah duha, tahajud minimal 2 rakaat gitu, atau sholat sunnah rawatib. Apa rawatib itu? Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu itu minimal. Jangan Allahumma lantas jalan. Habis sholat selesai, coba lagi lakukan sholat ba'diyah. Tapi di luar sholat asar dan subuh. Kalau ba'diyah habis subuh itu namanya kerajinan itu. Habis subuh masa sholat ba'diyah, jangan. Habis asar juga jangan. Itu adalah sholat sunnah yang diharamkan. Itu adalah habis asar dan habis subuh. Kalau yang 3 itu ada sunnahnya. Jadi kita perbaiki. Nah, siapa yang orang yang celaka? Orang yang hari ini lebih buruk daripada kemarin gitu. Kita mau milih yang mana? Pengen beruntung atau pengen rugi atau pengen celaka? Yang beruntung. Tiap hari ada perbaikan gitu. Oh iya. Iman itu seperti air laut. Kadang pasang, kadang surut. Surut wae. Surut wae. Gimana cara biar naik terus, gimana iman biar naik? Iman akan bertambah dengan
ibadah. Al iman yazidu bil ta'ah bil ibadah. Iman akan naik dengan taat dan ibadah kepada Allah. Kapan iman akan turun? Al imanu yankusu bil maksiyah. Iman akan turun dengan maksiat kepada Allah. Kalau dengan maksiat tiap hari, iman akan turun. Kalau sampai turun terus, sampai lepas dari jiwa kita, itu namanya turun. Itu namanya nggak istiqomah. Boleh jadi ada maksiat sebelum tidur. Ada maksiat sebelum tidur, boleh jadi. Kenapa ada orang yang tidak mendengar azan ketika subuh? Pernah nggak ibu dengar azan ketika subuh itu? Pernah nggak dengar azan? Pernah nggak dengar azan ya? Itu karena maksiat kita. Ya Allah nggak bukakan kuping kita, Allah nggak bukakan kuping kita. Tandanya Allah sayang ke kita adalah ketika subuh Allah perdengarkan azan ke kuping kita. Itu sayang berarti Allah dengan kita. Bangun subuh itu. Tapi kalau nggak sayang dengan kita, maka azan berkumandang tidak terdengar. Subuhnya jam 8, Bu. Subuhnya jam 8. Ya mau subuhnya jam 4.40, ini subuhnya jam 8 gitu. Allah lagi marah dengan kita begitu. Ketika subuh Allah nggak bangun kita, nggak dengarkan azan kita ke kuping kita itu gitu. Dengan apa? Dengan maksiat itu. Maka kalau pengen bangun subuh, maka jangan berbuat maksiat kepada Allah. Itu Bu ya. Jangan sebetulnya ada maksiat dulu tuh. Mereka tahajudnya jadi kelewat terus, bablas subuhnya lewat juga itu. Ya, jadi kita. Dan iman juga seperti tumbuhan, pohon. Pohon akan tumbuh subur, dijaga baik-baik, disiram, dipupuk, akan tumbuh subur. Kalau pohon nggak pernah disiram, nggak pernah dipupuk, akan kerdil dan mati. Kalau pohon sudah mati ya sudah. Kalau iman dalam hati kita mati, murtad, keluar dari Islam, itu namanya musibah terbesar dalam hidup. Jadi nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Itu nikmat terbesar. Kalau hilang yang dua itu namanya adalah kiamat kubro dalam kehidupan kita. Maka jaga baik-baik iman itu, Bu. Dengan cara apa menjaga iman dan Islam? Satu, mempelajari Islam. Kedua, mengamalkan Islam. Kalau dua-dua tidak dilakukan, ngaji ente pernah, sholat ditinggalkan, puasa siang-siang makan mie ayam, minumnya coca-cola. Itu siap-siap iman akan lepas itu. Sakit dan mati iman itu. Kalau udah mati ya sudah, goodbye saja gitu. Iman adalah nikmat terbesar, maka jaga baik-baik jangan sampai lepas dari kita itu. Itu Bu ya. Jadi yang pertama, mari kita lakukan refleksi, merenung, yang tahu diri kita. Amal kita itu, orang lain mah nggak tahu. Yang tahu adalah kita dan Allah saja. Kalau memang belum baik, mari kita perbaiki. Kalau sudah istiqomah, terus bertahan gitu, jangan sampai ditinggalkan. Kita udah istiqomah nih 2 rakaat sebelum subuh ya, istiqomah tuh. Terus kalau bisa naik besok 4 rakaat, 6 rakaat, sampai maksimal berapa? 11 rakaat dengan witirnya. Dijaga baik-baik itu, sehingga nanti akan terus istiqomah sampai akhir hayat kita gitu. Karena kata keterangan Rasulullah, apa kenangan ahli surga itu? Nanti kan ngumpul di surga itu, ngumpul ya. Nanti kan ini soalnya ahli surga nih. Nanti mereka ngobrol tuh. Nanti ngobrol, apa sih yang kamu ingatkan ketika di dunia yang dulu itu? Apa yang kau ingatkan di dunia waktu hidup di dunia itu? Apa? Seloteh mereka adalah ketika nikmatnya sholat tahajud, kata mereka. Dia teringat ketika di dunia, dia teringat indahnya tahajud malam itu sampai menangis gitu kan itu.
bukan makan-makan di Aeon. Aeon. Bukan makan di situ, tapi mereka akan ngomong katanya nikmatnya tahajud ketika hidup di dunia tadi. Maka tadi pertahankan tahajudnya kalau memang sudah dibiasakan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan dari sebagian malam maka bertahajudlah, jangan pakai tidur terus semuanya, jangan. Kata Allah, dan dari sebagian malam maka tahajudlah. Sebagian malam kan tidak harus semuanya, Bu. Malam tuh wajib tidur. Jangan nggak tidur, harus tidur. Setannya kuat jasa Pak. Oh gitu. Tidur maksimal jam 10 harus sudah tidur. Jangan lewat jam 10 tidur itu. Kalau Nabi tidurnya habis sholat Isya, Nabi tidurnya. Udah pasti jam 12 bangun. Kenapa Nabi tidur habis sholat Isya? Biar ringan bangun malam. Kita mah tidurnya jam Isya tapi tahajudnya berat juga, bablas juga, Bu, ya gitu. Apalagi udah capek, udah jalan-jalan kemana capek gitu kan gitu. Itu Bu ya. Yang pertama refleksi. Yang kedua, apa yang kedua? R yang kedua, resolusi. Resolusi. Apa arti resolusi itu? Mengambil keputusan. Apa yang akan dikerjakan tahun ini? Apa yang dikerjakan Ibu udah punya target belum tahun ini? Apa targetnya? Ibu sudah punya target belum tahun ini? Ngapain nih? Kan kita udah menilai tuh, nilai kelemahannya di mana. Sekarang harus membuat sebuah target. Ngapain nih tahun baru ini nih gitu kan? Tadi kan harus lebih baik pada tahun kemarin. Misalkan apa target sekarang? Sholat fardu di awal waktu misalkan 10 menit sebelum azan sudah siap-siap gitu. Siap-siap untuk sholat. Gimana, Bu? 10 menit sudah ada siap-siap di masjid di dua itu. Azan, azan komat. Karena kayak azan komat-komat. Coba sekarang 10 menit sudah siap-siap. Ibu lagi masak, udah matiin dulu kompornya. Lagi nyuci, udah simpan dulu cuciannya gitu. Lagi nyetrika, udah simpan setrikanya gitu. Iya. Lagi jalan-jalan, udah siap-siap. Cari di mana posisi musola di mall itu gitu. Bisa nggak sekarang sholatnya di awal waktu? Kata Rasulullah, Abdulul amal, ada 3 amal yang utama, Ibu. 1, as-sholatu fi awwali waktiha. 2, birrul walidain. 3, jihadu fi sabilillah. Amal yang utama adalah 1, sholat di awal waktu. Jangan di tengah, jangan di akhir. Hayya 'ala sholah, jawabannya engke deui. Engke deui. Tanggung lagi masak telur. Kayak masak mie gitu. Sekarang mah jangan tanggung lagi, jangan engke deui. Siap ya Allah gitu. Siap gerak gitu. Jamnya dibawa kemana-mana. Jam berapa nih? Oh sekarang lihat jam terus. Ya. Jam bisa dibeli, tapi waktu nggak bisa dibeli. Jam bisa dibeli, yang merek apa aja bisa. Tapi kalau waktu itu kalau sudah lepas waktu ya nggak bisa dibeli lagi, Bu. Ya, sekarang sholat di awal waktu misalkan. Yang kedua, sholat sunnah duha setiap hari bisa nggak? Minimal 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Maksimal berapa? 12 rakaat. Coba target hari ini adalah sholat duha. Minimal 2 rakaat. Suami Ibu berangkat kerja, Ibu doakan suami kita agar rezekinya melimpah. Dari langit ya Allah turunkan. Jatuh tuh kelapa muda. Ketinggang. Dari bumi keluarkan ya Allah, keluar belut. Belut yang keluar, Bu. Gitu. Jangan suami kerja, Ibu malah nyari kutu.
Main ke tetangga nyari kutu ngobrolkeun batur. Ibu suami kerja, ibu masuk tempat sholat duha di situ, doakan selamat di jalan, kerjanya lancar, dapat rezeki yang melimpah terus. Kan dibalik apa suami yang sukses apa tuh? Karena kehebatan istri gitu. Ya, suami kuat karena istrinya hebat gitu. Tadi ketika suaminya kerja ya istri di rumah juga doakan gitu. Ya gitu. Kita adalah targetkan hari ini sholat duha. Apalagi targetnya tahun ini, Ibu? Tadi sholat tahajud minimal 2 rakaat. Bisa nggak targetkan itu tahajud tiap malam? Minimal 2 rakaat minimal. Ya itu. Maka nilainya paling gede itu tahajud nilainya itu. Oh gitu. Minimal sebelum azan sholat dulu. Ya syukur kalau 11 rakaat. Tapi minimal Ibu, minimalnya. Yuk kita biasakan bangun malam. Doakan suami, anak-anak sukses gitu. Minta kepada Allah. Apalagi target hari ini, Bu? Baca Quran. Apa, Bu? Nah, rutinan baca Al-Quran. Bisa nggak rutin baca Quran setiap hari? One day one juz misalkan. Bisa nggak baca Qurannya rutin gitu kan? Apalagi puasa sunnah Senin Kemis, bisa nggak? Bisa nggak dari Senin Kemis? Senin Kemis diusahakan. Ditambah Ayyamul Bid pertengahan bulan 13, 14, 15 itu. Bisa nggak? Yang berikutnya akan sodakoh gitu kan. One day, 1 million. Bisa nggak sodakohnya sekarang ditingkatkan gitu kan? Gitu. Ya, gitu. Itu namanya resolusi gitu. Resolusi itu artinya keputusan yang akan diambil pada tahun baru ini. Jangan sampai gitu doi tidak ada perubahan sama sekali gitu. Itu namanya sikap kita ketika pergantian tahun. Ibu sekalian, berikutnya tentang hijrah. Ibu silakan dibuka ayatnya surah At-Taubah. At-Taubah ayat 20. Kita akan melihat ayat Al-Quran tentang hijrah. Itu sangat banyak ayatnya. Ada beberapa ayat itu hampir sama kalimatnya. At-Taubah surah nomor 9. Ayatnya nomor 20. Surah At-Taubah surah nomor 9 ayatnya nomor 20. Jadi banyak ayat yang sama redaksi kalimatnya, kita ambil yang ini saja. Yang lainnya sama kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Artinya apa? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka berhijrah dan mereka berjihad di jalan Allah bi amwalihim dengan harta mereka wa anfusihim dan jiwa mereka a'dhamu darajatan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah wa ulaika humul faizun dan mereka itulah orang-orang yang meroleh kemenangan. Ini ada 3 amaliyah yang selalu berdampingan dengan hijrah. Artinya apa? Kalau pengen hijrah yang maksimal, hijrah artinya apa? Hijrah itu, Bu? Berpindah, berubah.
Berpindah dari mana ke mana? Dari yang buruk yang baik. Dari yang buruk kepada yang baik. Hijrah itu kan banyak macamnya. Yang paling awal namanya hijrah makaniyah, hijrah tempat. Nabi dari mana hijrahnya? Dari Mekah ke Madinah. Kenapa Nabi pindah dari Mekah ke Madinah? Kok pindah? Kenapa pindah? Keamanan. Apalagi? Kenapa Nabi pindah ke Madinah? Kok nggak tetap di Mekah terus? Kenapa pindah? Berpindah karena dari sisi dakwah Islam di Mekah itu kurang kondusif, banyak rintangan, halangannya. Maka Nabi mencari tempat yang kira-kiranya lebih baik untuk dakwah. Nabi bukan penakut. Memang waktu malam hijrah itu Nabi kan mau dibunuh. Malam hijrah itu Nabi mau dibunuh. Itu rumahnya udah ditingker sama preman Mekah, Bu. Mau dibunuh waktu itu. Tapi Allah memberikan wahyu agar beliau segera pindah. Maka malam itu Nabi menyuruh Ali. Siapa Ali itu? Ponakannya, sekaligus menantunya, sekaligus sahabatnya. Itu 23 itu. Keponakannya, ya, sahabat beliau itu. Agar menempati kamar beliau, ya. Karena orang kan mengincar kamar itu, maka masuklah Ali, kemudian Rasulullah keluar rumah itu tanpa kelihatan oleh mereka. Kenapa tidak kelihatan oleh mereka? Wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fagsainahum tabsirun. Mereka nggak melihat, itu Nabi keluar tuh nggak melihat ya, karena ada saddan, artinya dinding yang menghalangi itu. Nggak kelihatan Nabi keluar itu, depan nggak kelihatan itu. Nah, mereka tidak melihat Nabi keluar bersama Abu Bakar. Dari Mekah ke Madinah itu jaraknya kurang lebih 500 km. Jalan kaki, Bu. Bukan naik Pajero, bukan. Naiknya apa? Jalan kaki. Itu kan pasir, Bu. Kalau siang itu panasnya. Itu kaki bisa matang, itu kaki itu. Kalau kita simpen telur itu matang tuh, itu saking panasnya tadi. Tapi Nabi kan terus jalan terus 15 km itu nggak tahu berapa hari itu ya. Di sana di Madinah, sebelum ke Madinah ada sebuah kota namanya Kuba. Nabi mendirikan masjid di situ, Masjid Kuba. Sampai ke Madinah mendirikan masjid, apalagi yang satu lagi, Masjid Nabawi. Ditanya masjid apa yang pertama dibangun Rasulullah? Masjid apa namanya? Masjid Kuba. Ya, yang kedua adalah Masjid Nabawi. Sampai Madinah Nabi bangun masjid, bukan bangun rumah dulu, Bu. Kenapa bangun masjid dulu, nggak bangun rumah dulu? Karena masjid itu adalah tempat yang paling ideal untuk membangun sebuah peradaban. Ya, jadi Nabi bangun masjid dulu. Masjid kan pusat pemerintahan, pusat ibadah, pusat ilmu, politik di situ, di masjid itu. Bukan hanya buat sholat saja, bukan, tapi juga termasuk memanage negara. Itu Nabi bertempatnya di masjid. Udah masjid baru Nabi bangun rumah di situ. Sekalian jadi Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah karena tadi untuk kepentingan dakwah. Ya, di Mekah kurang kondusif, di sana banyak rintangan. Ibu kenal siapa dengan Jagger Mekah itu yang terkenal itu? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok. Bukan. Abu Gosok kan ada. Dan abu-abu yang lainnya. Di Madinah Islam berkembang dengan baik, ya gitu. Hijrah artinya berpindah tempat. Nah, sekarang kita pun hijrah hari ini. Dari mana? Dari rumah ke sini kan hijrah hari ini. Kenapa dari rumah pindah ke sini hari ini? Mencari ilmu. Kalau di rumah dapat apa sekarang kalau bobo? Dapat jigong. Nonton TV, main HP paling Bu ya di rumah itu. Nggak dapat apa-apa kan gitu. Di sini bisa tersenyum ya. Gitu. Bisa ngobrol, tersenyum gitu kan itu. Akhirnya orang-orang yang ngaji itu usianya akan dipanjangkan umurnya, rezekinya pun akan diperbanyak. Ini kan ada kue di situ. Di rumah nggak ada kue, Bu ya. Di sini kan dapat kue nanti, itu rezeki itu.
Di rumah nggak dapat kue, di sini alhamdulillah nanti sebentar lagi akan datang gitu. Ya gitu. Insyaallah, jadi mari kita hijrah makan. Yang kedua, hijrah apa yang paling pokok adalah hijrah amaliyah. Amaliyah kita dihijrahkan dari yang buruk kepada yang baik, ya gitu, dari yang tidak menjadi dilakukan, itu hijrah amaliyah gitu. Itu yang paling kalau kita pengen hijrahnya itu maksimal, permanen, apa dasarnya? Ini dasarnya apa tadi? Amanu dulu. Dasarnya iman kepada Allah. Kenapa berhijrah? Karena Allah nyuruh saya untuk berhijrah. Karena Allah hijrahnya gitu. Arti iman apa arti iman? Percaya. Yakin. Di mana letaknya iman? Dalam hati. Apakah iman cukup dalam hati saja? Tidak, harus bagaimana iman itu? Ya, iman yang ideal adalah ada 3. 1, tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, yakin dengan hati. Yang kedua, iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, wa amalun bil arkan, dilakukan diamalkan dengan anggota badan. Kalau iman cuma dalam hati saja, itu belum beriman. Eling ke Allah, eling tiap hari, tapi nggak pernah sholat. Eling dengar azan ya, eling Allah, tapi nggak sholat. Ibu mau makan, cukup dalam hati makan, dibayangkan, itu ada rendangnya, dibayangkan rendangnya, daun singkongnya, sambal hijaunya, dibayangkan. Kenyang nggak kira-kira Bu? Tidak hanya dibayangkan, gitu. Langsung datang ke warung Padang, langsung pesan 2 piring, sampai kenyang. Baru kenyang gitu kan itu. Kalau hanya ingat eling aja, eling, mangka eling, rumingkang di bumi alam gitu. Kalau hanya eling saja tanpa dilakukan, ya setelah ingat sholat langsung sholat, itu namanya iman, begitu Bu. Jadi 1, membenarkan dengan hati. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Ketiga, mengamalkan dengan anggota badan. Ingat, yakin dengan Allah kan? Yakin Allah itu siapa Ibu? Allah itu adalah Rob. Apa Rob itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi, hanya untuk Allah, Rob, Tuhan yang menciptakan, mengatur dan memelihara seluruh alam, termasuk yang menciptakan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu illal ladzina amanu wa amilus sholih falahum ajrun pamai alaihissallahu. Ya, kita harus yakin Allah pencipta alam, Allah menciptakan kita. Yang kedua, Allah sebagai ilah. Apa ilah itu? Ilah itu apa ilah? Wa ilahukum ilahu wahid. Disembah. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun lahu ma fis samawati man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idni ya'lamu ma baina wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa samawati wal ard ibduhuma wa huwal. Apa ilah itu? Tuhan yang wajib disembah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Sering gitu kan? Ilah artinya Tuhan yang disembah. La, tidak ada ilah, Tuhan yang wajib disembah. Ilah kecuali siapa? Allah.
Maka tidak boleh menyembah kepada selain Allah, hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Allah. Nah, itu harus yakin dalam hati kita. Udah yakin, ucapkan. Gimana ucapannya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Sekarang amalkan. Gimana cara mengamalkannya? Setelah syahadat apa? Sholat. Habis sholat, zakat. Habis zakat, puasa. Habis puasa, haji. Bagi siapa ya haji itu? Manistato'a ilai sabila. Orang-orang yang mampu. Mampu apanya? Mampu fisik. Nah, mampu pesakna. Fisik jeung pesak harus mampu. Bukan pesek, Bu. Fisik jeung pesak harus mampu, gitu kan itu. Kalau mampu dua-duanya ya berangkat, tapi sekarang dibatasi oleh kuota sama itu. Ya. Di orang-orang yang beriman ya tadi habis syahadat ya harus sholat. Jangan sampai syahadatnya bagus. Berapa kali Bu syahadat sehari semalam? Berapa kali? 10, 9 kali minimal. 9 kali minimal harus bersyahadat. Subuh sekali, duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu diperbaharui setiap waktu, diperbaharui, jangan sampai tidak gitu. Jadi sekali lagi, jadi bahwa kalau hijrah pengen maksimal, permanen, dasarnya iman dulu kepada Allah, ya, perbaiki iman kita. Kalau imannya sudah mantap, hijrahnya akan kuat. Jangan sampai udah hijrah balik lagi. Dulunya tidak pernah berkerudung, setelah hijrah dikerudung terus. Sewaktu-waktu pindah, dibuka lagi kerudungnya. Ya. Dilepas, haredang katanya, haredang. Baju panjang jadi baju. Tadinya kan long dress kan? Long dress. Apa ti long? Dress itu baju. Sekarang jadi mini dress. Mini dress. Bajunya pakai bajunya baju apa? Bupati. Apa baju bupati, Bu? Bupati, buka paha tinggi-tinggi. Kalau hijrahnya harus begitu. Sekali udah pakai ya udah terus ya, gitu. Istiqomah itu dengan iman. Dengan iman maka akan permanen. Siapapun yang mempengaruhi gitu, tetap udah istiqomah. Kemarin nggak sholat, sekarang sudah sholat nih, hijrah nih, tahun ini udah hijrah sholatnya. Jaga baik-baik, jangan sampai besok diajak temennya nggak sholat lagi, gitu kan, gitu. Jadi kita iman kepada Allah. Nah terus yang terakhir setelah iman dasarnya apa yang ketiga, Bu? Wajahadu fisabilillah. Apa artinya jihad itu? Berjuang di jalan Allah. Bersungguh-sungguh. Serius sungguh-sungguh, namanya mujahadah. Sungguh-sungguh, jangan sampai setengah-setengah. Sholatnya yang paling baik. Insya Allah kalau itu sungguh-sungguh dalam berhijrah, maka hijrahnya akan permanen, tidak kembali lagi kepada sebelumnya. Tobatnya bukan tomat lagi, tobat bukan tomat, ya gitu. Malam tobat, paginya kumat. Nah, itu. Terus akan dipertahankan. Itu barangkali sekalian. Jadi untuk hijrah yang maksimal, dasarnya iman kepada Allah, kemudian ada kesungguhan. Nah, kalau udah ada kesungguhan, serius sungguh-sungguh dalam berhijrah, maka hijrahnya akan maksimal dan permanen, tidak kembali ke sebelumnya. Itu barangkali kajian pada hari ini, semoga bermanfaat. Tutup dengan doa.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghir. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Wawan memberikan pelajaran dan tausiahnya kepada kita semua. Apa yang tadi disampaikannya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.